laporan keuangan ini mestinya Bapak dan Ibu akan susun. Nah, akan susun dan dalam menyusun laporan keuangan Bapak dan Ibu harus menggunakan suatu kriteria tertentu. Nah, menggunakan suatu kriteria tertentu agar laporan keuangan itu bisa dipahami oleh banyak orang. Tidak hanya oleh Bapak dan Ibu dan Tuhan saja. Nah, tidak hanya oleh penyusun dan Tuhan saja gitu ya. Karena kalau kita bicara laporan keuangan, mungkin Bapak dan Ibu tukang rokok pinggir jalan juga bikin laporan keuangan gitu ya. Tapi laporan keuangan yang paham hanya tukang rokok itu sendiri gitu ya. Berapa utangnya, berapa macam-macam dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau kita sebagai badan usaha milik desa atau sebagai BUMDes atau sebagai badan usaha yang dimiliki oleh orang lain, dimiliki oleh pihak lain juga, maka mestinya dalam menyusun laporan keuangan harus bisa dipahami oleh orang lain juga, gitu ya. Harus bisa dipahami oleh orang lain. Nah, sehingga dalam menyusun laporan keuangan kita punya kriteria tertentu atau punya standar. Nah, inilah yang seringkali kita dengar ada namanya standar akuntansi, oke, Bapak dan Ibu ya. Nah, standar akuntansi ini menjadi pedoman bagi Bapak dan Ibu dalam menyusun laporan keuangan. Di dunia perakuntansian, di dunia akuntansi, kita punya 3 standar akuntansi. Ada yang namanya standar akuntansi EMKM. EMKM itu entitas mikro, kecil, dan menengah. Jadi ini pada dasarnya adalah standar yang biasanya dipakai oleh usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Gitu ya. Nah, di dalam standar ini penyusunan akuntansi atau penyusunan laporan keuangannya relatif sederhana. Dalam standar ini sangat sederhana. Mungkin kalau buku ini standarnya cuma tidak sampai 100 lembar ya, 100 halaman paling ya, pokoknya sekitar 100 halaman itu standar MKM ini. Jadi tipis gitu ya, sederhana. Laporan keuangannya pun laporan keuangan pokok. Yang pertama adalah terkait dengan laba rugi. Jadi di dalam standar MKM ini diatur bahwa Bapak dan Ibu wajib menyusun yang namanya laporan laba rugi, yaitu laporan yang memberikan informasi mengenai berapa pendapatannya, berapa bebannya selama satu periode, sehingga Bapak dan Ibu tahu, oh usaha saya ini untung atau rugi, kan itu. Kemudian yang kedua adalah neraca. Nah, neraca ini Bapak dan Ibu tulisannya pakai C, jadi jangan dibaca K, neraka gitu kan. Memang sih banyak orang masuk neraka gara-gara neraca gini ya, karena neracanya nggak belet gitu. Jadi neraca itu adalah laporan. Kalau kita lihat neraca itu timbangan gitu ya. Neraca adalah laporan yang antara sisi kiri dan sisi kanan belet. Isinya apa? Sisi kiri isinya adalah aset, sisi kanan isinya kewajiban dan modal gitu ya. Jadi neraca ini adalah laporan yang isinya adalah ada aset. Nah, jadi kekayaan yang dimiliki oleh entitas, oleh BUMDes itu bisa dilihat dari neracanya. Kalau di laba rugi Bapak nggak bisa melihat kekayaannya. Di laba rugi Bapak yang lihat adalah pendapatan dan beban. Kemudian ada namanya catatan atas laporan keuangan. Ini menjelaskan, intinya adalah kalau kita bicara catatan itu Bapak memberikan catatan itu biar lebih jelas. Baca buku, Bapak dari buku kasih catatan biar lebih jelas. Nah, prinsipnya sama ini. Jadi laporan keuangan dikasih catatan biar mudah dipahami gitu ya. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu ada standar ETAP. ETAP itu adalah singkatan dari entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, ini diperuntukkan bagi entitas-entitas yang tidak wajib menyajikan laporan keuangannya kepada publik. Kenapa? Karena pemiliknya terbatas. Biasanya pemiliknya terbatas. Tidak go public, tidak dijual kepada umum, tidak menjual saham kepada masyarakat secara umum. Nah, ini salah satunya adalah BUMDesa gitu ya. Kemudian standar akuntansinya sederhana tetapi lebih lengkap dibanding EMKM. Karena di sana selain ada laporan keuangan, ada neraca laba rugi dan catatan atas laporan keuangan, ada juga di sana laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Nah, ini yang melengkapi dari SAK EMKM. Nah, yang terakhir itu standar yang berlaku umum itu adalah SAK umum. Nah, kalau SAK umum Bapak dan Ibu bukunya tebel banget gitu ya.
ini isinya memang detail. Nah, tetapi ini memang diperuntukkan bagi entitas-entitas yang punya akuntabilitas publik, yaitu entitas-entitas atau usaha-usaha atau sebuah badan-badan yang menjual kepemilikannya kepada umum. Contohnya adalah PT, perseroan terbatas, atau biasanya PT itu di bawahnya adalah TBK, terbuka. Itu artinya bahwa kepemilikannya terbuka untuk umum gitu ya. Standar akuntansinya relatif kompleks gitu ya, sehingga Bapak dan Ibu kalau membaca ini memang harus orang akuntansi, benar-benar orang akuntansi, harus paham. Laporan keuangannya sebetulnya hampir sama dengan SAK etap, hanya saja di sana standarnya lebih detail. Nah, sehingga Bapak dan Ibu dari 3 standar yang ada ini, kalau kami menyarankan bahwa Bapak dan Ibu tidak perlu mengambil standar akuntansi umum atau SAK umum. 2 standar akuntansi yang bisa dipakai yaitu SAK MKM dan SAK ETA. Namun demikian, jadi kalau kita bicara ini standar untuk BUMDes, kami sarankan 2 ini ya, UMKM dan etap. Namun demikian ya, karena standar etap ini lebih lengkap, ada laporan arus kas dan lain sebagainya, kami menyarankan untuk Bapak dan Ibu bisa menggunakan standar akuntansi UMKM gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sudah menyusun laporan keuangan ini sesuai dengan standar, maka nanti laporan keuangan yang Bapak dan Ibu susun insya Allah mudah dipahami oleh orang lain. Karena apa? Orang lain juga mempunyai pengetahuan yang sama terhadap laporan keuangan. Nah, mestinya si orang lain di sini adalah orang lain yang juga paham akan standar akuntansi gitu ya. Nah, jadi laporan keuangan itu adalah bisa dibaca, bisa dipahami oleh orang lain. Nah, Bapak dan Ibu sebagai badan usaha milik desa, maka mestinya laporan keuangan itu harus bisa dipercaya. Nah, kalau kita bicara Bapak dan Ibu menyusun laporan keuangan, maka laporan keuangan itu adalah yang menyusun Bapak dan Ibu gitu kan ya. Yang menyusun Bapak dan Ibu. Orang lain mungkin belum yakin apakah laporan keuangan yang disusun oleh Bapak dan Ibu sesuai standar atau tidak, maka biasanya ya kan, laporan keuangan itu perlu minta pendapat oleh orang lain. Nah, perlu minta opini dari orang lain. Nah, siapa orang lain yang dimintain pendapat? Yaitu si auditor gitu kan. Jadi auditor inilah nanti yang diminta untuk mengecek laporan keuangannya. Apakah laporan keuangan ini sudah sesuai dengan standar atau tidak. Makanya laporan keuangan itu perlu diaudit. Kenapa? Karena untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang Bapak dan Ibu susun sudah sesuai standar dan tidak bias gitu ya. Dan tidak bias lagi. Artinya bahwa laporan keuangan itu sudah valid, sudah oke. Nah, sehingga nanti si auditor itu bisa memberikan opininya. Bapak dan Ibu saya yakin sudah paham bahwa si auditor pada saat audit atas laporan keuangan bisa saja memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Ini adalah opini yang terbaik, artinya bahwa laporan keuangan itu sudah disusun secara umum, secara keseluruhan sesuai dengan standar. Yang kedua adalah wajar dengan pengecualian atau WDP, itu berarti secara umum sudah sesuai, tapi ada beberapa hal yang belum sesuai, makanya dikecualikan. Kemudian ada opini yang namanya disclaimer atau no opinion, tidak memberikan pendapat. Nah, kenapa tidak memberikan pendapat? Karena si auditor tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Karena biasanya Bapak dan Ibu pada saat diaudit tidak memberikan bukti-bukti secara lengkap, sehingga auditor tidak bisa meyakinkan dirinya ini sudah oke atau belum gitu ya. Dan yang terakhir adalah adverse opinion atau pendapat tidak wajar apabila Bapak dan Ibu tidak atau menyusun laporan keuangan itu tidak sesuai standar, sehingga Bapak dan Ibu pada saat nanti diaudit oleh auditor atau kantor akuntan publik itu, biar Bapak dan Ibu bisa memperoleh wajar tanpa pengecualian, maka Bapak dan Ibu mestinya harus terbuka ya, harus lengkap semua data-datanya, lengkap data dukungnya, sehingga pada saat diminta Bapak dan Ibu bisa memberikan, sehingga nanti otomatis si auditor yakin bahwa oh, Bapak dan Ibu ternyata sudah menyusun sesuai standar, maka Bapak dan Ibu akan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian gitu ya.
Nah, Bapak dan Ibu, selain standar akuntansi, maka ini kalau kita bicara standar akuntansi ini adalah sifatnya umum, gitu, Bapak dan Ibu. Standar akuntansi itu sifatnya umum. Nah, jadi selain standar akuntansi, maka nanti Bapak dan Ibu harus milih nih, milih dari standar yang ada. Kemudian bagaimana cara mencatatnya, inilah yang kemudian nanti disebut dengan kebijakan akuntansi. Makanya Bapak dan Ibu selain mempunyai standar akuntansi, yang tidak kalah penting nanti Bapak dan Ibu harus punya kebijakan akuntansi. Dan bagaimana cara mencatatnya, itulah yang disebut dengan sistem akuntansi. Nah, untuk lebih lanjut, karena di sini ada bertiga ya, ada saya, ada Budia, dan ada Pak Andi. Nah, waktunya kita bagi-bagi. Jadi untuk kebijakan akuntansi nanti biar disampaikan oleh Budia, dan untuk sistem akuntansinya nanti biar disampaikan oleh Bu Andi.